Em, Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap membahas topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, dan suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman dan Injilmu dan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar untuk kembali dengan sia-sia. Tetapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau masih ada orang-orang yang belum percaya pada Yesus adalah Allah, dalam arti kata yang setinggi-tingginya, tolong mereka untuk percaya, dan yang sudah percaya untuk diteguhkan, dan bisa memberitakan berita ini kepada orang-orang lain yang belum mempercayai hal itu, sehingga makin banyak orang yang betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya, sehingga tidak percaya Yesus sama dengan tidak percaya Allah, dan tidak memungkinkan orang masuk ke surga. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Um, Kita masih um, membahas topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan ini yang ke-14C. Kalau dihitung-hitung mungkin sudah 22 atau 23 session untuk kira-kira segitulah ya. Dan ini semua adalah pelajaran-pelajaran doktrinal. Kemarin malam saya di TikTok gegeran dengan satu kelompok. Karena ada satu orang yang saya kenal. Dulu dia dengan suaminya berasal dari GBI Agrafe. Dan sampai sekarang suaminya masih di sana, tapi dia meninggalkan gereja itu. Tapi dia tidak punya banyak pengertian. Jadi saya membimbing dia, dan saya punya nomor WA-nya, dan saya memberikan khotbah-khotbah YouTube saya tentang fondasi kekristenan. Jadi saya mulai dari hal dasar kepada dia, terhadap dia ya. Nah, kemarin malam itu saya lihat dia ada di satu koma yang saya sendiri tidak pernah masuk. Pertama saya lihat dari bawah gitu ya. Saya tidak naik ke koma itu. Dan orang-orang di koma itu berkata, kalau gereja itu mempersoalkan oneness, Tritunggal, doktrin, dan sebagainya, kamu tinggalkan gereja itu, katanya dia. Bagi saya itu merupakan penghinaan bagi saya ya. Dan bagi seluruh kekristenan. Saya nggak tahu, nggak ingat yang ngomong apa lagi, tapi pokoknya intinya dia tidak mau doktrin. Dan dari
kata-kata seperti itu, saya menyimpulkan ini gereja liberal. Karena banyak sekali gereja liberal yang tidak mau doktrin. Dan kalaupun dia bukan liberal, ya sedikitnya pasti sudah termasuk bidat. Dan saya naik ke Komal itu, tapi saya mendebat mereka itu saya tidak digubris. Dia terus bicara pada orang itu. Saya naik darat dan saya maki-maki mereka. Botol segala macam. Botol itu bodoh dan tolol ya singkatannya. Lalu saya di-kick, dikeluarkan dari Komal itu. Dan kelihatannya saya diblokir. Saya WA teman saya ini. Dan saya bilang, keluar kamu dari Komal itu. Itu bidat. Kalau cuma membicarakan moral dan etika, tidak ada bedanya kamu itu ikut agama Kristen atau agama-agama yang lain. Karena kalau urusan moral dan etika semua hampir sama dan kalaupun ada perbedaan sangat sedikit. Doktrin yang membedakan semua agama dan juga ajaran Kristen yang benar dan sekte-sekte dalam Kristen. Ajaran moral dan etika sama semua. Kalau ada beda sangat sedikit. Keluar kamu. Masa ke komalnya MKD. Itu komal yang sudah sering saya masuk dan dia juga sering masuk. Puji Tuhan dia menuruti omongan saya dan dia keluar. Dan di sini kita melihat ya, kesesatan itu banyak sekali variasinya. Kalau sekarang gereja tidak ada doktrin, hanya ada moral dan etika. Ini sama seperti motivator-motivator Henny dan sebagainya itu ya. Ini sesat, saudara. Karena saya katakan, Injil itu sendiri doktrin. Ini kan yang kita pelajari sekarang ini kan termasuk Injil. Jadi Allah nanti menjadi manusia dan sungguh-sungguh manusia. Itu bidat-bidat Tuhanes itu sangat banyak salah dalam hal itu kok. Sesat dalam hal itu bukan salah. Loh, Yesus mati di salib menebus dosa yang akan kita rayakan pada Jumat Agung nanti. Doktrin lagi penebusan dosa. Lalu bagaimana selamat? Hanya karena iman. Doktrin lagi. Yesus bangkit dan dengan itu mengalahkan iblis dan maut. Doktrin lagi. Dan kebangkitan Kristus menunjukkan atau membuktikan bahwa dosa kita semua sudah beres. Doktrin lagi. Jadi saudara, saya harap saudara melihat ya bahwa bidat itu luar biasa banyaknya. Kalau dilihat ajaran moral etikanya, ajarannya nggak salah. Hormati ibu bapakmu, jangan berzina, jangan berdusta, dan segala macam hal seperti itu. Nggak salah. Tapi seperti saya sudah katakan bolak-balik, saudara. Yang salah itu hal yang absen di dalam ajaran itu. Saya tidak anti dengan ajaran moral dan etika. Tapi saya anti kalau gereja itu hanya mengajarkan moral dan etika. Ajaran moral dan etika juga perlu. Tapi doktrin jauh lebih perlu. Nggak bisa moral dan etika tok. Sebetulnya juga nggak bisa doktrin tok. Bukankah saya sendiri kadang-kadang mengajarkan moral dan etika? Tapi gereja tidak mau doktrin sama sekali. Berarti dia juga tidak mau Injil. Itu bukan gereja, itu bidat. Para motivator itu bidat semua. Makanya di gereja ini kita banyak belajar doktrin.
hanya membuktikan Yesus adalah Allah dalam arti kalau setinggi-tingginya. Sudah lebih dari 20 session. Dan saya tidak tahu mungkin sampai nanti sampai 30 atau berapa, saya tidak tahu. Dan saya tidak peduli berapa puluh session. Dan saya anggap doktrin itu begitu penting. Saudara yang tidak senang doktrin, saya jamin saudara adalah orang yang sangat potensial untuk disesatkan. Juga kalau saudara mendengar ajaran moral dan etika, tapi tidak pernah mendengar doktrin, berarti juga tidak pernah mendengar Injil, itu tidak memungkinkan saudara percaya kan? Lalu saudara pikir dengan tidak ada iman, jelas juga tidak ada Roh Kudus. So, diajar moral dan etika lalu saudara bisa mentaati? Omong kosong terbesar. Kita bisa mentaati ajaran moral etika hanya kalau kita beriman. Karena kita beriman, kita mendapatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang bekerja sama dengan kita untuk taat pada ajaran moral maupun etika. Jadi tanpa doktrin, ajaran moral etika itu nol besar, tidak ada gunanya, negatif. Itu sedikit intro ya. Jadi kalau saudara tidak senang dengan pelajaran yang saya berikan, yang doktrinal, bertobatlah. Saya tahu ada orang-orang yang tidak senang doktrin yang dulu ikut gereja saya, dan yang dulu ikut gereja yang benar. Tapi karena mereka tidak senang doktrin, jadi tersesat. Yang saya kira dua-dua jadi karismatik, yang satu jadi karismatik yang ekstrim laginya. Saudara, kita lanjutkan ya. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah yang di sesi ke-14c. Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Jadi kalau saya tidak salah nomor 5 itu Yesus itu mempunyai sifat-sifat ilahi ya. Karena pada nomor 6 ini Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kitab suci kita menunjukkan bahwa Yesus memang melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Maksudnya pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan, apakah itu malaikat, manusia, setan, atau siapapun. Hanya bisa dilakukan oleh Allah. Pertama adalah penciptaan. Adalah omong kosong, malaikat bisa mencipta. Karena itu dalam Kejadian 1:26 pada waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Kalau orang itu menafsirkan bahwa di situ Allah berbicara kepada malaikat, ini adalah kegilaan. Berarti malaikat yang adalah makhluk ciptaan diajak untuk mencipta. Dan juga berarti bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Gambar dan rupa Allah juga, gambar dan rupa malaikat juga. Apakah memang ada ajaran seperti itu dalam seluruh Alkitab? Laki-laki ini doktrin. Ayat-ayatnya nanti akan kita bacakan ya. Sekarang saya lanjutkan dulu bertentangan dengan ajaran saksi Yehova yang menganggap Yesus sebagai ciptaan pertama dan langsung dari Bapa. Nah, laki-laki saudara, perbedaan kita dengan saksi Yehova dalam hal apa? Doktrin lagi. Kalau jangan berdusta, jangan membunuh, ya sama kita dengan saksi Yehova. Tapi begitu bicara doktrin, mereka menganggap Yesus sebagai ciptaan pertama dan langsung dari Bapa. Kita menganggap Yesus sebagai pencipta. Yesus sebagai Allah ya. Kalau Yesus sebagai manusia itu ciptaan. Jadi bertentangan dengan ajaran mereka, di mana Yesus sebagai ciptaan pertama dan langsung dari Bapa, maka ajaran Kristen yang Alkitabiah mengajarkan bahwa Yesus sebagai Allah ya,
bukan hanya tidak dicipta, tetapi juga bahwa dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Jadi ingat ya, saya tidak bicarakan manusia Yesus. Kalau manusia Yesus itu memang ciptaan. Itu juga ada orang yang tidak mau terima. Di TikTok banyak sekali orang tidak mau terima, mayoritas mungkin. Mereka cuma mengatakan Yesus dilahirkan, tapi bukan diciptakan. Kita juga dilahirkan, apakah kita bukan ciptaan? Cuma ada dua kategori, atau kita ciptaan atau kita pencipta. Apakah mereka hanya berpikir bahwa kalau Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Baru itu namanya mencipta. Tuhan bisa mencipta dengan kata-kata seperti itu. Tuhan bisa mencipta kita melalui orang tua kita. Kalau tubuh memang pasti melalui orang tua. Kalau roh kita itu diperdebatkan. Apakah itu ciptaan langsung dari Allah? Atau melalui orang tua juga? Perdebatan antara creationism dan traditionism. Yang creationism percaya langsung Allah menciptakan roh kita. Yang traditionism melalui orang tua. Perdebatannya begitu kuat, begitu hebat. Sehingga saya tidak bisa yakin mutlak. Tapi saya condong, ya katakanlah 60 banding 40. Saya condong pada creationism. Dan kalau memang itu benar, berarti roh kita dicipta. Tubuh kita dicipta juga melalui orang tua. Roh kita dicipta langsung. Doktrin lagi, saudara. Gila sekali ajaran gereja tidak mau doktrin. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bukan pencipta, tapi agen Allah. Jadi pribadi yang Allah gunakan. Melalui siapa? Dia mencipta yang lain. Jadi Allah pertama mencipta Yesus ya. Lalu melalui Yesus Allah mencipta segala sesuatu yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan agen Allah dalam melakukan penciptaan. Karena itu kata mereka selalu digunakan kata Yunani dia yang diterjemahkan through, melalui. Yang menunjukkan bahwa Bapa mencipta melalui Yesus. Mari kita lihat ayat-ayat yang tadi saya berikan di sini ya. Kita baca satu persatu ya. Pertama, Yohanes 1 ayat 3 dan 10. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, kata oleh itu menggunakan kata Yunani dia. Dia jangan dicampur adukan dengan dia ini ya. Dia ini bahasa Indonesia. Tapi dia di sini ini bahasa Yunani. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kata dia itu kebanyakan manusia Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan through atau melalui. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Laki-laki kata oleh di sini ini menggunakan kata Yunani dia. Seharusnya melalui atau through him, ya. Tetapi dia tidak mengenalnya. Coba kita lihat ya di dalam Bible Box ya. Nah ini King James menerjemahkan by, oleh dia. Coba kita sorot. Kata Yunani dia. Dan di sini terjemahkan true. Tapi RSC menerjemahkan true, NIV true di sini, ya. Dan ESB menggunakan by. Lalu ESV true, New King James true, dan YLT true.
Jadi memang ada beberapa Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan by. Dan menurut saya memang kata dia itu, ini ya dia, bisa diterjemahkan through, tetapi mestinya juga bisa diterjemahkan by. Kalau kita lihat di sini ya, ada ini ya, by ya. Dan dosen saya pernah mengatakan, mengapa Alkitab bahasa Inggris kadang-kadang menerjemahkan begini, mayoritas gini, tapi ada satu yang lalu kelihatannya nyeleneh sendirian. Dia bilang karena memang bisa diterjemahkan begitu. Sekalipun memang ada yang salah, ya, memang betul-betul salah itu ada. Tapi seringkali pada waktu ada Alkitab yang nyeleneh sendirian, memang bisa diterjemahkan begitu. Nah, seperti dalam kasus ini. Kita lihat sekarang ayat 10-nya ya. Laki-laki di sini olehnya by him. Ini through him, through him, through him, through him, through him. Through him ya. Semua through him di sini saya tidak ngerti kenapa dalam ayat 10 ini semua pakai through him kecuali King James ya. Padahal kata Yunani yang digunakan sama. Yang tadi menerjemahkan by, sekarang menerjemahkan through. Ini kata di, ya, through. Ini yang sama, yang di sini tadi ya. Jadi sebetulnya kata dia dalam bahasa Yunani bisa memang diterjemahkan through, tapi bisa juga diterjemahkan by. Ya. Kalau diterjemahkan by, jelas Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dunia dijadikan olehnya. Sekarang poin kedua, ayat yang selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Maha Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Banyak Allah dan banyak Tuhan itu jelas maksudnya dewa-dewa ya. Tapi saya tekankan ayat 6 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Laki-laki ada kata olehnya di sini ya. Coba kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Olehnya ini by him ya. By whom are all things and we by him. Sini ini yang saya kira yang maksudkan ya, olehnya di sini ini ya. Nah, ini laki-laki kata dia. RSV through whom NIV ini by whom. Ini SB ini aneh ya. Nggak konsisten dia. Sebentar by, sebentar through ya. ESV through whom, New King James through whom, ini juga through whom WLT. Dan kata Yunania dia di sini sama saja seperti tadi ya. Nggak akan ada perbedaan. Jadi kata olehnya ini kalau mau diterjemahkan melalui dia, maka saksi Yehova bisa pakai ayat ini untuk mendukung ajaran mereka. Tapi kalau diterjemahkan oleh dia,
Maka itu menunjukkan Yesus sebagai pencipta. Sekarang kita lanjutkan dengan Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah kita telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata oleh laki-laki melalui. Ya, mari kita lihat Kolose 1 ayat 16 ini dalam Bible Works ya. Di dalam dialah, ini by him. Ya, dan by ini menggunakan kata Yunani lain lagi, bukan through, tapi and. Ya, perhatikan and. And itu bisa diartikan in, by, with. Arti menerjemahkan in seperti Indonesia, NIV by, NSB by, ESV in, New King James by, YLT in. Ini kata Yunani n, ya. Memang bisa diterjemahkan in, tapi bisa juga diterjemahkan by atau with. Nanti kita lihat ya. Kalau di sini ada atau tidak, saya tidak tahu. Ini by, ya. Perhatikan kursornya ya. Nah, ini bisa diterjemahkan by, ya. Jadi memang kata in itu bisa n Yunani itu bisa diterjemahkan in, with, juga by. Nah, kalau diterjemahkan by, menunjukkan Yesus sebagai pencipta. Lalu yang di sini memang segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah ini King James tetap by him. Kata Yunani Dia. Ya, RSV through him. NIV by him. NASB by him. Ini kenapa nggak mau keluar nih? Nggak ngerti kok aneh nih. ESV through him. New King James through him. Ini juga through him. Kita lihat di sini. Ini ya. Through. Saya kira tidak usah dilihat lagi. Tapi sudah kita lihat bahwa kata Yunani Dia bisa terjemahkan through, bisa terjemahkan by. Kalau terjemahkan through, bisa digunakan oleh saksi Yehova untuk mendukung pandangan mereka. Tapi kalau diterjemahkan by, menunjukkan Yesus sebagai pencipta. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita lihat Ibrani 1 ayat 2. Oleh Dia ya. By whom ini ya, King James ya. Lalu ini through whom, through whom, through whom, through whom, through whom, through whom. Ya, laki-laki NESB ini agak aneh ya. Kadang-kadang dia terjemahkan through, kadang-kadang by. Tapi kalau King James lebih konsisten, semua dia terjemahkan by. Ya. Kita lanjutkan ya. Untuk menjawab argumentasi saksi-saksi Yehova ini, mari kita memperhatikan kata-kata dari Jamieson, Fawcett, dan Brown di bawah ini. Untuk menumpulkan
kekuatan dari hal ini, bahwa Yesus itu pencipta ya, untuk menumpulkan hal itu, dinyatakan tanpa bukti bahwa kata by dalam bahasa Yunani dia, dalam by him, di sini berarti tidak lebih dari melalui atau dengan pertolongan dari, dalam arti alat yang lebih rendah, bukan agen yang bertindak secara langsung. Jadi alat yang lebih rendah. Yesus dalam teologi saksi Yehova lebih rendah. Ini pertama diciptakan, tapi tetap ciptaan. Lalu melalui Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu. Saya lanjutkan kata-kata Jameson, Fawcett, dan Brown. Tetapi kata depan yang sama ini sekali lagi digunakan dalam perjanjian baru mengenai keagenan yang bertindak secara langsung dari Allah sendiri dalam penciptaan segala sesuatu. Demikian pula Roma 11 ayat 36. Dari dia, X, sebagai sumber abadi mereka, dan melalui dia, di auto, melalui keagenannya yang bertindak secara langsung, dan bagi dia, sebagai tujuan terakhir mereka, semua hal. Dan dalam Kolose 1 ayat 16, tadi sudah kita baca ayat ini ya, penciptaan segala sesuatu dalam arti yang paling mutlak dan dalam cara keagenan yang bertindak secara langsung diatributkan kepada Kristus, karena olehnya auto diciptakan segala sesuatu, tapanta, yaitu seluruh universalitas dari hal-hal yang diciptakan, seperti yang semua rincian komprehensif yang mengikuti dimaksudkan untuk menunjukkan apakah itu takhta maupun penguasaan atau otoritas atau kekuasaan, segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuk dia. Tapanta di auto kai es auton ektistai. Lihat juga Ibrani 1 ayat 10 sampai 12, di mana penciptaan dalam arti yang paling mutlak diatributkan kepada Kristus. Mari kita lihat ayat-ayat yang oleh dia jadikan ayat referensi. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba kita lihat Roma 11 ayat 36. Ini kata oleh dia ya. Ini menterjemahkan through him malah. Aneh, King James di sini menterjemahkan through. Ya, arti through. Pasti semua menterjemahkan through. Berarti menggunakan kata yang sama, dia. Yang tadi sudah saya tunjukkan bisa ditetapkan by. Nggak tahu kenapa di sini semua menterjemahkan through. Kolose 1 ayat 16 ini sudah kita lihat tadi ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Tidak usah kita baca seluruhnya. Dan di sini kata Yunani yang digunakan adalah en, yang bisa berarti in atau by atau with, dalam atau oleh atau dengan. Ini tadi sudah kita cek dengan Bible Works, sudah tidak usah kita ulang. Sekarang saudara, kita lihat ayat ini yang menurut saya merupakan ayat yang paling kuat untuk digunakan kalau mau membuktikan Yesus sebagai pencipta segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
Kalau saudara mau membaca ayat ini mulai dari Ibrani 1 ayat 8 ya. Sudah berulang kali saya bahas ya. Tadi kan kita baca ayat 10 sampai 12 ya. Tetapi tentang anak ini sebetulnya kepada anak, kalau terjemahan King James, ia berkata, ini Allah ya, berkata, tahtamu ya Allah kepada anak. Allahnya berkata, ya Allah. Berarti Yesus seperti Allah kan. Dan yang penting adalah ini membicarakan Allah bicara kepada Yesus. Ya, tetapi kepada anak. Jadi Allah berbicara kepada Yesus. Tahtamu ya Allah, jadi di sini Yesus adalah Allah. Tapi yang kita persoalkan kan ayat ini. Dan pada mulanya ya Tuhan, nah ini sambungan dari ayat tadi. Jadi tetap Bapak berbicara kepada anak. Kalau tadi disebut ya Allah, sekarang disebut ya Tuhan. Tapi yang saya pentingkan adalah ini. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Mari kita lihat di dalam Bible Works ya. Ibrani 1 ayat yang ke-10. Mengapa saya anggap ayat ini ayat yang paling efektif kalau digunakan menghadapi saksi Yehuwa? And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Saudara, tidak ada kata Yunani dia itu sama sekali ya. Saya coroti satu persatu. Kai, su, ya ini you. Ini kata ya. Archas, kurie, ten. Ya, definite article ya. Ini gen dari kata ge, the earth. Ini etemeliosas, itu mendirikan ya, menegakkan atau ya seperti ini ya, lay the foundation ya. Lalu kai, erga itu work ya, stone definite article, kairun ini hand, so ini you. Tidak ada sama sekali kata dia. Jadi ayat ini mereka mau cara tafsirkan bagaimana, kecuali kalau mereka mengubah ayatnya, saya tidak tahu. Saya tidak ingat saya pernah melihat terjemahan dari mereka, baik dari NWT maupun dari TDB. Tapi yang jelas di sini dalam ayat 10 ini tidak ada kata Yunani dia. Nah, jadi saudara, dari semua yang sudah kita pelajari sampai saat ini, ada beberapa hal yang perlu dicamkan ya. Pertama, sesuatu atau seseorang yang diciptakan tidak mungkin bisa mencipta. Ini kata-kata Spurgeon. Siapa yang kurang dari Allah? Kurang dari Allah itu lebih kecil dari Allah tuh ya. Bisa membuat langit dan bumi. Dia tidak menggunakan kata create, mencipta, tapi membuat. Tidak ada bedanya kalau membuat langit dan bumi. Itu yang mencipta. Yang kurang dari Allah tidak bisa mencipta. Kalau Yesus itu Allah kecil, lebih rendah dari Bapa, dan dia dicipta, dia tidak mungkin bisa mencipta. Yang kedua, saudara, ajaran para saksi Yehova itu bertentangan di Yesaya 44 ayat 24 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jawabnya jelas tidak ada yang mendampingi aku. Karena di sini sudah dikatakan seorang diri. Kalau begitu apakah ini menentang Tritunggal? Tidak. Bapak mencipta, anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Tapi karena mereka punya cuma satu hakikat, maka di sini bisa dikatakan seorang diri.
Dan kalau di sini dikatakan seorang diri, pertanyaan siapakah yang mendampingi aku? Harus dikatakan tidak ada. Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus bukan Allah lain. Tidak. Demikian juga dengan Roh Kudus. Bukan Allah lain. Kenapa? Satu hakikat. Hakikatnya satu dan sama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sendirian. Saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Dan saksi-saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus adalah pribadi yang terpisah total dari Allah. Beda dengan kita ya. Memang dua pribadi, tapi satu hakikat. Jadi bukan dua pribadi yang terpisah total. Tapi kalau mereka terpisah total. Dan karena itu saksi-saksi Yehova jelas sekali bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana mereka bisa katakan seorang diri? Bagaimana mereka bisa katakan tidak ada yang mendampingi Allah? Kalau memang teologi mereka, Bapak mencipta Yesus, lalu melalui Yesus mencipta segala sesuatu. Ya, Bapak tidak bisa dikatakan seorang diri. Siapa mendampingi aku? Yesus yang mendampingi aku. Kacau balau jadinya. Ini berbeda dengan dalam kekristenan, di mana sekalipun kita mempercayai bahwa Anak dan Roh Kudus juga ikut dalam melakukan penciptaan. Tetapi kita percaya bahwa ketiga pribadi itu mempunyai satu hakikat dan merupakan satu kesatuan. Karena itu Kristen tidak bertentangan dengan Yesaya 44 ayat 24. Sering ayat ini digunakan oleh Muslim dan sebagainya. Tapi kita tahu jawabannya. Kalau kita mengerti doktrin Tritunggal, tidak ada masalah dengan ayat ini. Ayat tadi mengatakan, akulah dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada masalah. Tritunggal tidak bertentangan dengan itu. Karena kita cuma punya satu Allah, satu Tuhan. Dan bukannya tiga Allah atau tiga Tuhan. Yang ketiga, di samping itu perhatikan. Poin A, saudara. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit ada buatan tanganmu. Kata Tuhan tadi sudah kita lihat ya, jelas menuju pada Yesus. Dalam TDB diterjemahkan Tuhan. Dan dalam Ibrani 1 ayat 10 ini tidak digunakan kata true atau melalui. Dan karena itu jelas bahwa ayat ini betul-betul menunjukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Kan itu saudara, pada waktu kita berargumentasi dengan saksi-saksi Yehova tentang Yesus sebagai pencipta segala sesuatu, daripada kita menggunakan Yohanes 1 ayat 3 dan 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 16b, Ibrani 1 ayat 2, yang menggunakan kata dia, atau Yunani dia, lebih baik kita menggunakan Ibrani 1 ayat 10, atau Kolose 1 ayat 16a, yang tidak menggunakan kata Yunani dia itu. Sebetulnya yang saya berikan warna biru ini juga bukti kalau Yesus itu pencipta. Dan semua penafsir yang waras akan menggunakan ayat-ayat ini membuktikan Yesus sebagai pencipta. Tapi kalau kita menghadapi saksi Yehova, kita menggunakan ayat ini, mereka bisa menjawab. Itu pakai kata dia, true, melalui. Berarti Yesus bukan pencipta, Bapa mencipta melalui dia. Daripada berpanjang-panjang, kita jangan gunakan ayat-ayat ini, kita menggunakan Ibrani 1 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 16a, yang tidak menggunakan kata Yunani dia itu. Saya kepingin tahu mereka mau berkelit bagaimana. Ya, kalau yang pakai warna biru itu, mereka bisa berkelit. Tapi kalau yang warna merah ini, mereka mau berkelit bagaimana? Saya sangat kepingin tahu.
Sekarang mari kita lihat komentar dari Albert Barnes tentang Ibrani 1 ayat yang ke-10. Ini pasti menunjukkan Tuhan Yesus sebagai ilahi atau Allah. Ia yang membuat langit yang luas harus adalah Allah. Tidak ada makhluk ciptaan yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Juga kita tidak bisa membayangkan bahwa kuasa untuk mencipta alam semesta yang luas bisa didelegasikan atau diserahkan atau ya katakanlah diberikan kepada makhluk ciptaan. Ya, jika kuasa itu bisa didelegasikan atau diserahkan, maka tidak ada suatu sifat dari kealahan yang tidak bisa didelegasikan atau diserahkan. Dan dengan demikian, semua gagasan atau pemikiran kita tentang apa yang membentuk keilahian akan dikacaukan sama sekali. Jadi penciptaan itu hanya pekerjaan ilahi. Ya. Hanya Allah yang bisa mencipta. Tidak ada ciptaan bisa mencipta. Dan itu tidak bisa, kekuasaan untuk mencipta didelegasikan kepada makhluk ciptaan, itu tidak mungkin. Karena kalau itu bisa didelegasikan, maka semua sifat-sifat Allah yang lain kekal ada dengan sendirinya dan bahkan bisa didelegasikan juga, maka akan kacau bukan main segala sesuatunya. Sekarang kita lihat poin B ya. Bukti bahwa yang mencipta itu bukan cuma Allah Bapa, tapi pasti juga Yesus dan Roh Kudus. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, yang masih muda ingat. Nggak berarti kalau sudah tua nggak usah ingat. Sudah tua ya tetap ingat. Daripada terlambat, kalau sudah mati baru ingat, nggak ada gunanya. Ingatlah akan penciptamu. Tapi kalau bisa ingat pada masa muda lebih bagus, karena nanti sepanjang umur saudara bisa gunakan hal itu untuk hidup dengan lebih benar. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kata penciptamu diterjemahkan dari kata Ibrani borecha, yang merupakan suatu partisiple bentuk jamak dengan akhiran orang kedua tunggal laki-laki, yang berasal dari kata dasar bara, yang berarti mencipta. Terjemahan yang paling hurufiah yang diberikan oleh interlinear Hebrew English Old Testament adalah once creating you. Orang-orang yang menciptakan kamu. Atau untuk mudahnya, pencipta-penciptamu. Bentuk jamak. YLT satu-satunya yang menerjemahkan thy creators. Ya, saya tambah ini dengan warna merah ya. Karena yang lain tidak ada yang seperti ini. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini menerjemahkan creators ya dari kata Ibrani bara ya. Kata dasarnya itu ya. Ini creator juga, creator, 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 creator. Berarti kan YLT ini satu-satunya yang menerjemahkan creators. Dia betul-betul menerjemahkan cara hurufiah. Ya. Ini ya, borecha ya. Dari kata Ibrani bara. Dan saudara perhatikan maskulin ya, participle ya di sini ya. Maskulin plural. Bentuk jamak ya. Jadi kata participle itu biasanya kata kerja plus ing ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi yang saya tekankan bentuk jamaknya. Makanya kalau kita kembali ke sini, terjemahan paling hurufiah adalah once creating you. Berarti kan once ini bentuk jamak ya.
Ya, memang menerjemahkan one sih repot. Kalau mau diterjemahkan orang-orang ini sebetulnya nggak cocok, bukan orang kok. Tapi bagaimana kita menerjemahkan kata Inggris to once itu? Jadi yang mungkin lebih enak menerjemahkan pencipta-penciptamu atau thy creators di sini, yang artinya pencipta-penciptamu. Dan saya tidak habis pikir kenapa kita bahasa Inggris yang lain tidak menggunakan bentuk jamak seperti ini. Karena kata Ibrani jelas-jelas ada dalam bentuk jamak. Ya, sekarang kalau Yesus bukan pencipta dan jelas Roh Kudus juga bukan, bagaimana mungkin di sini digunakan bentuk jamak? Lalu Bapak dengan siapa? Bapak, Anak, Roh Kudus, tiga-tiganya mencipta. Oh, kalau gitu tadi tidak sendirian yang tadi saya tadi ya. Tetap sendirian karena satu hakikat, saudara. Tidak ada yang mendampingi aku benar. Kalau itu bukan Allah lain yang mendampingi Allah Bapa dalam mencipta. Pribadinya berbeda, tapi hakikatnya satu. Nah, sekarang kita perhatikan terjemahan dari New World Translator. Your grand creator. Dari mana kata grand ini muncul? Ini betul-betul kegilaan. Nggak ada kata itu, saudara. Penciptamu yang besar atau agung. Mengapa mereka bisa memunculkan kata besar atau agung ini? Rupanya ya, tidak pasti. Sama seperti dalam kasus kata Elohim, yang adalah kata bentuk jamak. Mereka mengartikan kejamaan ini sebagai suatu keagungan atau kebesaran. Dalam bahasa Inggris, majestic plural. Jadi memang ada penafsir-penafsir bahkan dalam Kristen yang mengatakan kalau kata bentuk jamak digunakan untuk Allah itu majestic plural. Jadi digunakan bentuk jamak untuk menekankan atau menunjukkan keagungan Allah. Saya tidak pernah percaya tafsiran seperti ini. Karena saudara, memang bentuk jamak digunakan untuk Allah itu lumayan banyak, tapi dibandingkan dengan bentuk tunggal, sangat-sangat sedikit. Bapak mengatakan dia sendiri menggunakan kata I. Kalau kita bicara tentang Bapak menggunakan he atau him, kita berbicara berapa Pak? You-nya bentuk tunggal. Juga kata kerja bentuk tunggal digunakan untuk Allah. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata Allahnya, God-nya menggunakan Elohim. Bentuk jamak. Tapi created. Menggunakan bara. Ini bara, saudara. Bara ini perhatikan yang di bawah ya. Verb, couple, verb, third person, masculine, singular. Nih mau dilihat di sini, singular. Jadi kata bara sebetulnya artinya he created. Nah, nanti he-nya digantikan oleh kata Elohim ini menjadi Elohim created atau Allah mencipta. Bereshit ini pada mulanya, bara Elohim pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kata bentuk tunggal, kata kerja bentuk tunggal, mayoritas menggunakan kata bentuk tunggal. Hanya beberapa kasus di mana untuk Allah yang tunggal digunakan kata kerja bentuk jamak. Demikian juga kata sifat untuk Allah. Mayoritas yang sangat besar gunakan kata sifat bentuk tunggal. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana digunakan kata sifat bentuk jamak.
Kalau memang tujuannya menekankan keagungan Allah, kenapa mayoritas menggunakan bentuk tunggal? Kenapa hanya beberapa yang menggunakan bentuk jamak? Jadi ya kalau yang bentuk jamak diartikan menekankan keagungan Allah, bentuk tunggalnya menunjukkan ketidakagungan Allah. Apa begitu? Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa bentuk jamak itu menunjuk pada majestic plural. Kita masih tetap membahas tentang pekerjaan ilahi ya. Tapi kita selesai dengan pekerjaan mencipta. Yesus mencipta, jelas dia adalah Allah. Karena pekerjaan ilahi yang lain adalah poin B ini pengampunan dosa. Jadi kita cuma bisa memaafkan orang ya. Kita tidak bisa mengampuni orang itu. Kalau orang itu berbuat salah kepada kita, katakanlah dia curi barang kita atau tidak tahu apapun lah ya. Melakukan yang tidak menyenangkan kita tanpa ada alasan, maka dia bersalah kepada kita, tapi dia berdosanya pada Tuhan. Kalau dia minta maaf kepada kita bisa memaafkan. Tapi dosanya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengampuni. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan itu ada dalam teks ini, mari kita melihat ya. Matius 9 ayat 2-7. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, ketika perhatikan, dia bisa melihat iman ya. Saya bisa melihat iman orang? Mustahil. Dia bisa melihat iman orang ini sebetulnya sudah sesuatu yang menunjukkan keilahian, kemahatauan. Berkatalah ia pada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Mereka bukan ngomong dengan suara ya. Ngomong gerundal dalam hati saja. Ia menghujat Allah. Karena dianggap manusia biasa kok mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Mereka benar dalam hal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Tapi mereka salah di dalam hal mereka menganggap Yesus hanya manusia kok mengampuni dosa. Yesus memang Allah. Dan karena itu dia bisa mengampuni. Nah sekarang saya lanjutkan dengan ayat 4 ya. Mereka tadi berkata dalam hatinya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Laki-laki ini bukti keilahian. Dia mengetahui. Ya, tapi mengetahui sudah kita bahas ya dalam ayat poin sebelum ini ya. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara, ayat 5 itu harus dijawab apa ya? Yesus tanya, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kalau cuma mengatakan tanpa perkataan itu terbukti, ya sama mudahnya saya juga bisa mengatakan, tapi kan tidak terbukti. Tapi yang jelas Yesus maksudkan ini, gimana lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni dan betul-betul orang itu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Dan betul-betul nanti orangnya bangun dan berjalan. Bagi manusia dua-duanya mustahil. Ini orang lumpuh ya. Butuh mujizat dari Tuhan. Supaya dia bisa bangun dan berjalan. Orang kalau jangankan lumpuh ya. Sudah tidur berbaring terus karena sakit.
nggak bisa berdiri sama sekali. Terus tidur berbaring 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sembuh, saya belajar jalan lagi. Tidak bakal bisa jalan. Otot pahanya akan sangat mengecil. Terbukti dari beberapa teman saya yang kena COVID, yang satu lagi karena operasi jantung, berbaring terus sangat mengecil paha, khususnya pahanya paling teman. Tapi jelas juga lengan dan sebagainya, tidur terus, diam terus, pasti mengecil semua. Otot-ototnya habis. Jadi andai kata pun orang lumpuh disembuhkan, sebetulnya dia mesti belajar jalan. Tapi ini mukjizat. Dia bangun lalu berjalan langsung. Tidak pakai belajar jalan. Ya saudara, mana yang lebih mudah bagi manusia, dua-dua mustahil, bagi Allah dua-dua sama gampangnya. Gunanya Yesus mengucapkan kata-kata ini, karena bagi Allah dua-dua sama gampangnya, sama-sama bisa dilakukan. Sedangkan bagi manusia biasa dua-dua sama mustahilnya. Maka dia setelah ini mengatakan bangun dan berjalanlah. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan kalau dia adalah Allah, maka kata-katanya dia dosamu sudah diampuni itu pasti juga benar-benar terjadi. Kalau ayat 5 disambung dengan ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ya, dia berkuasa mengampuni dosa, jelas ya. Jadi teks ini sangat menekankan keilahian Yesus, karena teksnya menunjukkan bahwa pertama, Yesus bisa melihat iman seseorang dalam ayat 2, lalu dan Yesus bisa mengetahui pikiran orang-orang banyak yang gerundal dalam hati. Ini menunjukkan kemahatauannya. Yang kedua, Yesus bisa mengampuni dosa. Bukan cuma ayat 2 pitok ya, tapi semua yang saya garis bawah merah tadi ya. Dan yang ketiga, Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh tanpa menggunakan nama siapapun. Kalau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu merupakan bukti keilahian, kalau kita berargumentasi seperti itu, Muslim-Muslim itu selalu jawab, lah ya Nabi dan Rasul juga bisa melakukan mujizat, apakah mereka adalah Allah semua? Nabi dan Rasul tidak pernah bisa melakukan mujizat semau mereka. Itu pertama. Mereka menggunakan kuasa Allah, bukan kuasa mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyembuhkan semaunya. Dan kalau Rasul-Rasul, mereka menyembuhkan dalam nama Yesus. Apakah Yesus tadi mengatakan dalam nama Yahweh atau apapun? Tidak ada. Jadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh tanpa menggunakan nama siapapun. Penyembuhan ini ia lakukan bukan hanya untuk menolong orang lumpuh itu, tapi juga untuk membuktikan bahwa pengampunan dosa yang tadi ia berikan betul-betul terjadi. Tetapi bagaimana mungkin penyembuhan itu bisa membuktikan hal itu? Jawabnya adalah kalau Yesus bukan Allah, maka ia tidak bisa mengampuni dosa maupun menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi sebaliknya, kalau Yesus memang adalah Allah, ia pasti bisa melakukan kedua hal itu. Jadi dengan menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus membuktikan bahwa ia adalah Allah, dan ini menunjukkan atau membuktikan bahwa pengampunan dosa yang ia berikan pasti benar-benar terjadi. Sekarang kita masuk dalam pekerjaan ilahi selanjutnya, membangkitkan orang pada akhir zaman.
Membangkitkan orang mati itu pekerjaan ilahi, saudara ya. Karena mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 40, ayat 44, dan ayat 54. Nah, ayat 40 lebih dulu. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku ini Yesus ya, membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan ku bangkitkan, kutu Yesus, pada akhir zaman. Sekarang ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Akhir zaman itu yang membangkitkan tubuh kita tuh Yesus. Tentu Bapa juga dan Roh Kudus juga. Selalu saudara, semua pekerjaan di luar diri Allah, tiga pribadi itu harus bekerja sama. Tidak ada satu pekerjaan di luar diri Allah di mana hanya satu atau dua pribadi yang bekerja dan yang satunya atau yang duanya nganggur. Tidak ada. Jadi ini poin C, pekerjaan ilahi yang dilakukan oleh Yesus membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Sekarang kita masuk dalam poin D, penghakiman pada akhir zaman. Matius 25, 31, 32 itu yang pisahkan domba dengan kambing ya, yang memberikan penghakiman. Dan Yesus itu hakim akhir zaman. Yohanes 5, 22 sampai 27, coba kita baca ya. Yohanes 5, 22 sampai 27. Terus sampai 27 ya. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ya juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku, yang punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, tapi sudah pindah dari damau ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa punya hidup dalamnya sendiri, self-existent ya. Demikian juga diberikannya anak punya hidup dalam dia sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, bahwa Yesus akan jadi hakim pada akhir zaman. Ini lucunya diakui oleh Muslim juga ya. Tapi mereka tidak percaya Yesus Allah. Padahal kalau Yesus itu hakim akhir zaman, itu mesti dia adalah Allah sendiri. Mengapa, saudara? Karena jumlah manusia yang pernah hidup di dunia mulai zaman Adam sampai saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya ada begitu banyak. Saat ini saja 8 miliar lebih. Mulai Adam sampai sekarang berapa? Dan ini belum kiamat. Terus ke sana berapa lagi? Anggap saja 30 miliar atau 50 miliar sukanya lah. Ya. Kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia bisa menghakimi begitu banyak manusia? 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar, saya tidak tahu berapa. Bagaimana bisa menghakimi begitu banyak manusia dengan adil? Sudah saya tahu diundang oleh dua Edi dari Medan itu untuk eh, memimpin camp yang mereka adakan di Danau Toba kalau nggak salah itu ya. Enak, cuacanya dingin sekali. Jadi senang saya tinggal di sana. Yang ikut camp itu kira-kira 100 orang.
dan mayoritas bukan orang Kristen. Jadi jelas bahwa saya harus melakukan penginjilan habis-habisan. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah dalam camp seperti dalam kebanyakan camp ya, itu selalu dibagi dalam kelompok-kelompok. Kalau tidak salah satu dibagi dalam 7 kelompok ya. Kalau kira-kira 100 orang dibagi dalam 7 kelompok, maka oh lebih ya, tidak tahu saya 7 kelompok atau berapa. Ya, satu kelompok bisa sekitar 14 orang begitu kira-kira ya, atau 15, 14, 15 itu ya. Nah, lalu setiap kelompok itu ada saat-saat di mana mereka suruh mempersiapkan drama cerita kitab suci. Kita sendiri dulu kalau mengadakan camp juga lakukan hal seperti itu ya. Nggak ada masalah dengan itu. Eh, lalu pada akhirnya, pada hari terakhir, mereka sudah persiapan-persiapan ya. Hari terakhir, pementasan. Betul-betul mereka memainkan drama itu. Cerita kitab sucinya kalau tidak salah diundi. Ya. Yang kelompok pertama cerita, cerita ini, kelompok kedua cerita ini, kalau pokoknya diundi ya. Nah, saya dan satu pendeta lagi atau 2 lagi saya tidak tahu, nggak ada 2 pendeta, tapi satu dengan satu pendeta lagi dan saya lupa 2 atau 3 orang yang dijadikan juri untuk menilai. Saya pikir gampang menilai cuma 7 kelompok dalam drama dan itu dikasih dikasih kriteria ya, kesesuaian dengan Alkitab itu perlu dinilai. Lalu semacam kreativitas itu perlu dinilai. Dan macam-macam hal perlu dinilai. Saya lupa apa saja. Waktu kelompok pertama itu mendramakan. Gampang, baru satu kelompok, saudara. Jadi kesesuaian Alkitab, oh cocok. Ya setelah saya kasih nilai 8 atau 9, gitulah ya. Lalu kreativitas, ini ya cocok sih cocok, tapi agak kurang kreatif. Saya kasih angka cuma 6. Dan seterusnya. Ya. Gampang satu kelompok. Kelompok kedua masih lumayan gampang. Karena coba membandingkan 2 kelompok. Tadi sesuai Alkitab, ini juga sesuai Alkitab, tapi ini masih kalah dibandingkan tadi. Tadi saya kasih 9, sekarang ini kasih 8. Tapi sebaliknya kreativitas, yang ini lebih bagus dari yang tadi saya kasih 6, ini sekarang saya kasih 7. Dan terusnya 2 kelompok gampang masihan. 3 kelompok mulai bingung, saudara. Tadi saya kasih nilai bagaimana ya? Dan yang sesuai dengan Alkitab ini, yang ini dengan 2 kelompok yang tadi ini gimana ini ya? Ini di tengah-tengah atau ini lebih tinggi atau gimana? Sudah mulai bingung, saudara. Ngasih nilai sudah mulai bingung. Sesuai dengan Alkitab dikasih nilai berapa ini? Kreativitas dikasih nilai berapa ini? Masuk kelompok keempat. Sudah mumet total, saya sudah tidak tahu, sudah ingat belas. Sekarang mulai kasih nilai sembarangan saja, saya nggak ngurus lah. Hanya 7 kelompok. Suruh menghakimi, bingung nggak karu-karuan. Padahal kriterianya cuma nggak tahu berapa 4 atau 5 kriteria atau 6 saya nggak ingat. Kelompoknya cuma 7, bingung nggak karu-karuan. Harus jadi Allah yang maha tahu, ingat semua, baru bisa menjadi hakim yang adil untuk 50 miliar atau 100 miliar manusia yang pernah hidup sejak Adam sampai kiamat. Dan di samping itu, saudara, bukan saja manusia itu sangat banyak, tetapi ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap orang yang berdosa. Ingat ya, sekalipun dikatakan upah dosa itu maut, sama-sama maut, lalu maut itu kematian yang kedua itu neraka.
Tapi neraka itu bukanlah semacam masyarakat komunis di mana hukuman semua orang sama. Jadi banyak faktor yang mesti dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada setiap orang berdosa yang tidak percaya Kristus. Yang percaya Kristus, tidak ada dosanya, sudah dihapuskan. Jadi cuma dihakimi untuk pahalanya saja. Tapi itu pun nanti memusingkan. Menghakimi ini memusingkan. Karena faktornya juga cukup banyak dan orang percaya, sekalipun tidak sebanyak orang yang tidak percaya, tapi juga cukup banyak. Jadi apa faktor yang mesti dipertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman pada setiap orang berdosa? Pertama, banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Orang yang dosanya lebih banyak tentu hukumannya juga lebih berat. Saudara, berapa banyaknya dosa orang berdosa? Apalagi yang tidak percaya Kristus. Jangankan mereka, dosa kita saja banyaknya bukan main, tidak bisa ngitung. Seperti saya katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya itu, tidak ada orang bisa melakukan dengan sempurna. Berarti setiap detik kita tuh berbuat dosa. Hanya satu hukum itu saja. 60 dosa per menit, 3.600 per jam, kalikan 24 itu per hari, kalikan 365 itu per tahun. Kalau saya umurnya mendekati 70, oke, anggap saja 2-3 tahun pertama itu karena saya belum bisa mempertanggungjawabkan, dosanya tidak dihitung. Anggap saja 65 tahun, dikalikan semua itu, hanya dari satu hukum. Jadi dosa setiap manusia dia harus tahu. Yang manusia yang 50 miliar atau 100 miliar atau setiap orang dia tahu. Dan hukumnya beda. Dosanya beda-beda banyaknya. Yang kedua, tingkat dosanya. Dosa itu bukan sama beratnya, saudara. Kelihatan di dalam hukum Taurat ya. Misalnya kalau dosa membunuh, apalagi sengaja, maka hukumannya hukuman mati. Tapi dosa mencuri, itu tidak dihukum mati, cuma dihukum dengan denda. Kita bisa melihat itu dalam Keluaran 21 ayat 12, ini kalau membunuh dihukum mati. Tapi mencuri cuma dihukum denda. Ini memang termasuk civil law, tidak berlaku untuk kita pada saat ini. Tapi dari perbandingan dua kejahatan ini dan hukumannya, kita bisa tahu bahwa di hadapan Allah, membunuh termasuk dosa yang lebih berat dari mencuri. Dari 10 hukum Tuhan itu ya, mulai hukum pertama sampai yang ketujuh, semua hukumannya hukuman mati. Baru hukum ke-8 jangan mencuri, baru bukan hukuman mati. Denda. Nah kalau dosanya itu sudah sangat banyak, miliaran. Lalu setiap dosa punya tingkat dosa sendiri-sendiri. Sampai poin B ini sudah tidak karu-karuan, saudara. Manusianya sudah puluhan miliar, dosanya puluhan miliar, tingkat dosanya beraneka ragam setiap dosanya. Tapi faktor yang menentukan belum habis. Poin C, tingkat pengetahuan orang itu. Pengetahuan firman Tuhan yang saya maksudkan ya. Makin banyak pengetahuan firman Tuhan yang dimiliki seseorang, makin berat untuk hukumannya kalau dia berbuat dosa. Lukas 12 ayat 47 dan 48 itu jelas ya, sudah berulang kali kita baca ya. Kepada siapa yang banyak diberi, lebih banyak dituntut. Nah, kalau seseorang melakukan sesuatu dosa atau kesalahan yang dia tidak sadari, dia tidak tahu, dia terima cuma sedikit pukulan. Tapi orang yang tahu kehendak Tuhannya dan dia melakukan hal yang mesti mengakibatkan pukulan, dia terima banyak pukulan. Yang banyak diberi, banyak tuntut, sedikit diberi, sedikit dituntut. Tapi saudara jangan lalu jadi orang yang dalam tanda petik mau pintar ya. Oh, kalau tahu banyak firman Tuhan dituntut banyak. Ya nggak usah belajar firman Tuhan. Jadi dosaku
tidak terlalu berat. Tidak usah belajar firman Tuhan, saudara sesat, saudara masuk malah masuk neraka. Makin banyak pengetahuan firman Tuhan, makin memungkinkan kerohanian itu bertumbuh. Makin banyak pengudusan juga. Sekarang poin D, ini faktor keempat. Untuk menentukan hukuman dosa, kesengajaannya. Dosa sengaja dan tidak sengaja, itu tentu juga berbeda hukumannya. Dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai dengan 14, ya kita lihat ya itu ya. Keluaran 21, 12 sampai dengan 14. Siapa yang memukul seorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Yang ini juga 14. Apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, ini pasti pembunuhan sengaja ya. Direncanakan bahkan. Maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Harus hukum mati. Tapi yang 13 ini pembunuhan yang tidak disengaja. Diberikan contoh dalam kitab Ulangan, napak pohon, kapaknya terlepas, karena orangnya mati. Dia tidak ada kebencian terhadap orang itu. Tidak ada keinginan membunuh orang itu. Tidak sengaja. Jadi kalau pembunuhan tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepada bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Kalau mereka sudah masuk Kanaan, itu ada kota-kota perlindungan. Pembunuh-pembunuh yang seperti ini dimasukkan dalam kota perlindungan itu semacam penjara besar. Dia tidak boleh keluar dari kota itu. Kalau dia keluar dari kota itu, orang yang keluarganya terbunuh tidak sengaja itu boleh membunuh dia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dosa sengaja dan dosa tidak sengaja itu tentu berbeda hukumannya. Faktor kelima, pengaruh dosa yang ditimbulkan. Kalau seseorang itu punya kedudukan tinggi dalam gereja, ya, dan dia berbuat dosa, maka pengaruh negatif yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kalau orang Kristen biasa berbuat dosa. Ya. Pendeta, penginjil, pengajar firman, dosen teologi, rektor, ketua sinode, dan sebagainya. Ini makin tinggi kedudukannya, dan dia berbuat dosa, pengaruh negatifnya akan lebih besar. Akan jadi berita di mana-mana. Kalau orang Kristen sendiri berbuat dosa, ya mungkin berita tersebar, tapi ya kecil saja. Dan karena itu hukumannya juga lebih berat. Dia menyandungi lebih banyak orang. Makin tinggi kedudukannya, makin menyandungi banyak orang kalau dia berbuat dosa. Hal ini bisa terlihat dari kata-kata Yesus yang menunjukkan bahwa para ahli Taurat pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita baca salah satu saja ya. Markus 12 ayat 40b ya. Markus 12 ayat 40. Ini ya, ini bicara ahli Taurat kan ya. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mengapa? Karena mereka pengajar firman. Mereka punya kedudukan tinggi dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Ya, saya lanjutkan. Poin F atau poin yang keenam, faktor keenam yang menyebabkan, yang menentukan berat ringannya dosa. Apa yang menyebabkan seseorang berbuat dosa? Seseorang yang mencuri tanpa ada pencobaan yang terlalu berarti, dia ya tidak butuh duit terlalu banyak, terlalu nemen tidak, tapi tetap dia mencuri. Ini tentu lebih berat dosanya daripada orang yang sama-sama mencuri,
Tapi dia ini memang betul-betul butuh uang untuk mengobati anaknya yang hampir mati. Tetap dosa. Tidak boleh mencuri, tidak peduli untuk anak yang hampir mati. Tapi saya melihat dua orang ini beda pencobaannya kan ya. Yang ini pencobaannya hebat sekali. Tidak nyuri nanti anaknya mati. Dan dia sangat mencintai anaknya. Yang ini tidak ada pencobaan. Dia mencuri tetap. Ini jelas berbuat dosa lebih hebat. Dari mana saya berkata bisa menyimpulkan hal itu? Hal itu bisa terlihat dari ayat-ayat Alkitab yang mengecam orang-orang yang melakukan dosa tanpa sebab atau tanpa alasan. Seperti dalam Mazmur 35 ayat 19, Mazmur 69 ayat 5, Mazmur 119 ayat 78 dan 86. Juga dari ayat kitab suci yang mengecam orang yang mencintai atau mencari dosa. Dari Mazmur 4 ayat 3. Kita baca ya ayat-ayatnya ya. Mazmur 35 ayat 19. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Lalu kita lihat ayat yang lain. Mazmur 69 ayat 5. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya, ini dikecam. Lalu kita lihat lagi. Mazmur 119, 78, dan 86. Mazmur 119, 78. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku merenungkan titah-titahmu. Lalu ayat 86 ya. Segala perintahmu dapat dipercaya, mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Lalu yang terakhir adalah Mazmur 4 ayat 3 ya. Ini orang yang mencintai dosa ya. Oh, ini Mazmur 4 ayat 4 ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Jadi ini mencintai dosa, mencari dosa. Ya, tanpa ada godaan yang terlalu berarti, mereka itu berbuat dosa. Mungkin bahkan tidak ada godaan. Ada orang yang tidak ada hujan, tidak ada angin, ditanyai orang, dia berdusta. Tanpa ada gunanya. Rahab itu juga berdusta pada waktu tentara Yeriko cari orang-orang Israel itu. Tapi pencobaannya hebat. Kalau dia pikir kalau aku ngaku, lo dibunuh orang-orang ini. Tetap dosa. Tapi dosanya lebih ringan daripada orang yang berdusta tanpa ada alasan. Pendusta yang memang sudah sering kali dusta, terus menerus dusta itu refleks. Kalau ngomong apa dia bohong, ngomong apa bohong. Pembual juga sama.
Tidak ada hujan, tidak ada angin, buah, tidak karu-karuan. Dan saya tidak ngerti apa maksudnya orang-orang seperti itu. Saya pernah ketemu dengan suatu orang bule di fitness center waktu itu saya masih di Atlas. Dan tahu kalau saya pernah latihan tinju, dia bilang, wah aku latihan karate 15 tahun, latihan tinju 10 tahun. Wih, hebat kamu kalau gitu. Ayo coba pukul saja. Baru mukul satu kali saya sudah tahu orang tidak pernah latihan apa-apa. Ada apa dia beda Bruce, tidak karu-karuan. Tapi itulah pembual yang membual tanpa alasan. Banyak yang seperti itu. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak percaya kan ya. Itu sudah bayangkan 6 poin ini, 6 faktor ini. Kalau yang menghakim bukan Allah ya kebingungan, tidak karu-karuan. Demikian juga pada saat mau memberi pahala kepada orang-orang yang benar, yang percaya Yesus. Yang percaya Yesus tidak dihakimi dosanya, saudara dosanya dihapuskan semua oleh darah Kristus. Tapi mengapa mereka tetap dihakimi? Dihakimi untuk menentukan pahalanya. Sama seperti neraka bukan masyarakat komunis, surga juga bukan. Masing-masing orang berbeda pahalanya. Perbuatan baiknya lebih banyak, tentu pahalanya lebih besar. Perbuatan baiknya itu, saya di sini tidak memperinci ya. Tapi perbuatan baiknya itu dilakukan dengan pengorbanan. Yang satunya ya berbuat baik biasa, tidak pengorbanan. Nah yang pengorbanan itu tentu lebih besar pahalanya. Dua orang sama-sama memberikan persembahan 100.000. Yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Jadi orang miskin yang memberikan 100.000 itu banyak sekali bagi dia. Dia berkorban. Tapi orang kaya berikan 100.000 tidak ada artinya. Sama seperti janda miskin yang memberikan 2 peser. Yesus bilang, orang ini memberikan lebih banyak dari orang-orang itu semua. Semua mereka digabung jadi satu. Orang kaya-kaya ini memberikan banyak padahal. Tapi janda miskin cuma berikan 2 peser. Tapi itu seluruh nafkahnya. Kalau tidak ada orang beri makan, dia harus puasa. Ini memberi lebih banyak daripada itu. Jadi memberi pahala ini juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tidak kurang banyaknya daripada waktu menjatuhkan hukuman berat ringannya hukuman kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah sekarang sudah coba renungkan betapa kompleksnya dan betapa rumitnya hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhitungkan untuk memberikan hukuman dan atau pahala kepada semua orang yang pernah ada dalam dunia. Karena itu untuk bisa melakukan semua ini dengan benar dan adil, maka hakim itu haruslah seorang yang maha tahu, maha bijaksana dan maha adil. Dan karena itu ia harus adalah Allah sendiri. Karena itu adalah sesuatu yang aneh kalau ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman, tapi tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Salah semua penghakimannya, saudara. Sekarang poin E, masih tetap bicara tentang penghancuran segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 12, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi Yesus menghancurkan segala sesuatu ya. Saudara kalau membuat barang itu sukar, tapi menghancurkan itu gampang ya.
Komputer ini, kalau saya suruh buat, saya nggak bisa. Ya, mesti orang yang nggak tahu IT atau apa, saya nggak ngerti lah. Tapi kalau suruh ngancurkan, oh gampang sekali. Saya punya palu gede, tinggal taruh saja, berak, 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 hancur lebur sudah. Tapi sudah menghancurkan komputer, benda kecil seperti ini, itu memang gampang. Tapi saudara suruh menghancurkan trailer atau sepur tumbuk, saudara setengah mati, saudara. Membutuhkan dinamit atau bom atau apapun, atau yang daya ledaknya luar biasa, lebih-lebih menghancurkan alam semesta, langit dan bumi, planet-planet, bintang, matahari, dan sebagainya, semua mau dihancurkan. Tidak ada saudara yang bisa. Bom nuklir semua di dunia ini diledakkan bersamaan. Belum tentu bisa menghancur leburkan dunia ini. Mungkin memusnahkan orangnya, tapi menghancurkan dunia ini, saya tidak yakin sedikit pun. Karena bom nuklir itu meledak. Paling melubangi tanah itu sedalam berapa sih? Bisa melubangi 1 kilometer? Tidak terlalu yakin saya. Apalagi bom nuklir itu biasanya meledak di atas ya. Bukan pas jatuh baru meledak. Meledak di atas. Supaya dolarnya itu lebih banyak yang kena. Tapi katakan aja ledak kan di nempel bumi meledak. Gelar. Seberapa banyak sih dia bisa mengebor bumi? 1 kilometer? Saya tidak yakin. Semua diledakkan. Tidak akan menghancurkan dunia. Apalagi alam semesta. Jadi kalau Yesus bisa menghancurkan segala sesuatu, itu masih Allah. Kita cuma bisa menghancurkan benda kecil-kecil. Yesus bisa hancurkan segala sesuatu. Karena poin F, pembaharuan segala sesuatu. Nah, saya tadi katakan kalau saya hancurkan komputer ini gampang. Tapi kalau saya suruh memperbarui apa yang komputer yang tadi sudah saya hancurkan, gak becus belah saya. Yesus bukan cuma bisa menghancurkan alam semesta, dia bisa melakukan pembaharuan segala sesuatu. Mari kita baca 2 ayat ini ya. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kita yang hina ini, kita kalau mati kan hancur ya. Mau dikubur, mau dibakar, kita tetap hancur ya. Mau dimakan buaya, kita juga akan dihancurkan. Mau dimakan ikan hiu, kita akan dicerna dalam perut ikan hiu, kita akan hancur juga. Tapi Yesus itu bisa mengubah tubuh kita yang hina ini hancur bagaimanapun, diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh kebangkitan. Ya, dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Kan tuh bodohlah orang yang menentang kremasi dengan alasan kalau dikremasi Tuhan tidak bisa bangkitkan tubuh kita. Tuhan itu maha kuasa. Jadi debu bisa dibangkitkan. Dan saudara pikir bagaimana dengan orang yang kena ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Di pusat ledakan, temperatur itu jutaan derajat. Jangankan tubuh manusia, saudara. Besi, baja, atau apapun menguap. Bukan cuma meleleh, menguap. Jutaan derajat. Apakah Tuhan tidak bisa bangkitkan? Bisa sekali. Yang dimakan ular, dimakan buaya, dicerna, hancur jadi tainya ular atau tainya buaya.
Zat asam dalam perutnya ular buaya itu begitu kuat, sudah tulang dan pakainya tuh habis semua. Tuhan tidak bisa bangkitkan. Tentu dia bisa. Sekarang Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, memang kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ya. Ya, ayat 10-12, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, maksudnya mendadak, tidak terduga gitu ya. Bukannya Yesus disamakan pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yesus mengkiamatkan, menghancurkan semua. Karena perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dia bukan cuma bisa menghancurkan, dia bisa memperbaharui atau menciptakan yang baru lagi. Dan ini semua adalah pekerjaan ilahi. Ya. Jadi kita sudah membahas poin yang keenam ini. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi dan 6 poin yang kita bahas. Ya. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Jadi semuanya membuktikan dia adalah Allah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami mengerti betul-betul bisa kami percayai. Dan siapapun yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, bisa percaya. Dan kami yang sudah percaya bisa diteguhkan dan menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.